Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Nah, peserta rumah yang baru bergabung, mengucapkan selamat bergabung. Dan pembahasan kita pada hari ini ya, Quran Surah Al-Hasyr, ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-22. Dan Alhamdulillah sudah kita baca tadi. Nah, sekarang kita masih berada di awal Muharram ya, 1447 Hijriah. Artinya kita masih suasana tahun baru Hijriah, yang mungkin tahun baru Hijriah ini ya tidak segemerlap tahun baru Masehi. Nah, tentu di sini kita ingin mengambil sebuah nasihat tentunya ya, apa yang Allah sampaikan di Quran Surah Al-Hasyr ini. Karena sungguh bagi seorang mukmin itu dalam pergantian, jangankan pergantian tahun ya, pergantian hari, ya, berlalunya jam dan lain sebagainya, itu adalah dia memuhasabah dirinya. Maka kata Imam Ali, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum dihisab di yaumil akhir nanti. Apa yang perlu kita hisab? Tentu berkaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, maka message Allah ya, yang Allah sampaikan di pembahasan kita pada hari ini, apa kata Allah di Quran surah Al-Hasyr ayat 18 ini? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi diawali dengan agar kita orang-orang beriman itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata kuncinya di sini adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi hendaklah setiap diri, setiap insan ya, nafs ya, setiap diri, setiap persona, setiap insan, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaklah setiap diri memperhatikan, mengintrospeksi atau mempertanyakan apa yang akan ia perbuat untuk hari esok, yakni akhirat. Artinya apa? Hendaklah setiap diri itu mempertanyakan kepada dirinya masing-masing, bekal apa nih ketika nanti kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, yakni kita akan sampai kepada akhirat. Maka wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi setiap diri kita hendaklah memperhatikan apa yang akan kita perbuat untuk hari esok, yakni bekal kita, yakni akhirat. Apakah sholat kita sudah maksimal? Tentu inilah hasibu anfusakum qabla. Kita pertanyakan kepada diri, kita hisab kepada diri kita masing-masing. Belum maksimal. Lalu apa? Sedekah kita? Oh, jarang bersedekah. Lalu apa lagi? Membantu, berbuat kepada hablum minasnya bagus. Terkadang masih terjadi percekcokan dan lain sebagainya. Lalu apa yang menjadi kebanggaan kita yang nanti akan kita persembahkan kepada Allah? Ya, ini yang perlu kita evaluasi diri. Jadi jangan, tentu orang beriman, orang mukmin itu dia hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah mukmin yang visioner. Jadi dia bukan hanya memikirkan hari ini, tetapi esok, terutama berkaitan dengan akhirat. Bekal apa yang akan nanti dipersembahkan ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil fulan bin fulan, ini loh Allah, yang sama ini saya kerjakan ketika di dunia. Ini loh amal-amal yang saya kerjakan ketika di dunia. Ini loh saya sengaja menjaga pandangan, lalu menjadikan dunia saya terbelenggu di dunia, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena dunia itu bagi orang mukmin adalah sebuah penjara. Dia harus menahan nafsunya, dia harus menahan amarahnya. Untuk apa? Ya, untuk menundukkan hal-hal yang dapat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita evaluasi, harus kita pertanyakan. Maka selanjutnya, setelah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kembali kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah. Jadi pertama, bertakwalah kepada Allah, dan setiap diri memperhatikan apa yang akan diperbuat untuk hari esok di akhirat. Setelah itu apa? Setelah kita mengevaluasi, maka kembali bertakwa kepada Allah. Jadi sangat penting diulang dalam 2 kali. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui ya, apa yang kamu kerjakan. Nah, ini adalah nasihat yang luar biasa di awal tahun Hijriyah ini,
ya, agar menjadi sebuah semangat spirit kita untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka inilah yang menjadi evaluasi kita, dan kita tanyakan kepada personal kita, wal tanzur nafsuma qaddamat lighad. Bekal apa nih yang kita akan bawa nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini yang kita lakukan, insya Allah kita akan terus menjadi mengupgrade keimanan, mengupgrade ketakwaan, meningkatkan ibadah, meningkatkan secara kuantitas dan secara kualitas, sehingga nanti kita benar-benar menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, itu misalnya di rumah kurang lebih yang bisa kita jadikan sebuah renungan, muhasabah, ya, sebuah introspeksi diri. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang lebih baik daripada hari-hari dan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membaca nih. Jadi teman-teman kita di studio akan menjadi sampel untuk membaca, lalu kita koreksi ya bacaannya, kita perbaiki, kita akan ulas apa-apa yang menjadi sering terjadi kesalahan-kesalahan. Langsung saja ya, kita minta teman-teman kita dibaca di satu ayat terlebih dahulu ya, yakni di ayat ke-18. Kita mulai dari Fatan, silakan Fatan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Oke, bagus. Yusuf, silakan Yusuf diulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Oke. Farhan di ayat ke-18 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Oke, Sobri di ayat ke-19 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullahi fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Oke, Haris silakan di ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Oke, terakhir Yan, silakan di ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Oke, baik, perhatikan kita bahas ya.
Tadi di ayat ke-18 ya secara umum bagus ya, tapi perlu diperhatikan. Tadi saya sedikit menemukan penyebutan huruf ha ya, ha ya ayyuhalladzi. Jangan sampai ha itu dibawa ke pangkal tenggorokan, halladzi ya, karena ha itu kan ada dua ya. Ada ha kecil atau ha tipis, ada ha besar. Ya ayyuhalladzi, halladzi, tapi jangan berlebihan ya. Jangan ya ayyuhal, nggak perlu karena makhrajul huruf itu tidak ada yang memberatkan. Kalau kita merasa berat berarti ada yang salah dalam pelafazannya ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, sedikit di hukum lam jalalah ya. Taqullaha, lam jalalah itu dia sama seperti hukum ra ya. Dia tafkhim dan tarkik, tebal dan tipis. Tebal ketika sebelum hukum lam jalalah itu, huruf lam jalalah itu ada yang berharokat fathah dan dhammah, maka dia dibaca tebal. Ittaqullaha, qullaha ya. Lalu ketika dia kasrah maka tipis, lillahi. Nah itu ya, ittaqullah ya, ittaqullah. Nah bagaimana kita membedakan dari hukum lam jalalah ini? Nah, akan kita lanjutkan ya, dan kita jelaskan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Quran.